dari satu dekade, Diploma 1 Challenge hadir dan kami sangat konsisten untuk selalu mendukung dan memperkuat ekosistem kewirausahaan di Indonesia. Ini adalah kesempatan bagi teman-teman untuk memvalidasi ide bisnis kalian yang tidak kalah penting untuk mendapatkan pendampingan dari coach. Di tahun ini, Muhammad Jupaka tetap hadir untuk mendampingi teman-teman. Tetapi di satu sisi kita akan mendapatkan 3 coach baru. Saya akan undang Muhammad Jupaka, Coach Tasya, Tara Budiman. Last but not least, Coach Tio. Selamat datang di Diploma 1 Challenge ke-12, Unlocking Opportunity. National Section ini berbeda dengan tahun lalu, di mana kita akan memanggil 5 nama peserta. Dari 40 challengers, hanya 16 challenger saja yang bisa melanjutkan ke fase berikutnya. Selamat kepada para pemenang. Sampai jumpa di Diploma Success Challenge tahun 2022. Ilmu menjadi alasan buat kita untuk dapat memberikan kontribusi untuk peradaban. Setiap masa ada gelap dan terang. Saya yakin bersama-sama dengan tekad yang kuat kita mampu melewatinya. Baiknya kita semua berani mencoba, berani untuk gagal, dan yang harus kita percaya adalah untuk berani berhasil. Dari sana gue ngerasa gue harus kerja ikhlas, punya niat yang tulus, karena Tuhan pasti ada cara buat ngebalesnya. Seiring waktu berjalan, saya disadarkan bahwa bisnis ini bukan hanya sekedar untung rugi, tapi bagaimana bisa jadi keberkahan untuk banyak orang. Memberi dampak itu kan nggak mungkin cuma untuk diri sendiri ya, karena kita bukan makhluk yang tinggal sendiri maupun yang egois. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para Wakil Rektor di lingkungan Universitas Tikubang, Unisbang Semarang, Wakil Rektor bidang akademik dan kemahasiswaan, Wakil Rektor bidang pengembangan dan sumber daya, Wakil Rektor bidang kerjasama dan kewirausahaan, Bapak Ibu pimpinan fakultas, Bapak Ibu Dekan di lingkungan Unisbang Semarang, para mahasiswa di lingkungan Unisbang Semarang, Bapak Ibu narasumber, sini ada Mas Cucu, Mbak Sasi dan Ibu Ellen, moderator, dan seluruh hadirin yang hadir pada kegiatan talk show Diploma Success Challenge ke-13 tahun 2022 yang saya banggakan. Pertama, mari kita tidak lupa untuk selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan serta keselamatan, sehingga pada hari yang baik ini kita masih bisa bertemu, berkumpul, bermuajah dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apa, dalam rangka mengikuti kegiatan talk show DSC atau Diploma Success Challenge yang ke-13 tahun 2022 dengan tema menciptakan ekosistem calon pengusaha muda. Bapak Ibu dan khususnya para mahasiswa di lingkungan Unisbang Semarang yang saya banggakan, kegiatan yang sangat baik ini merupakan kegiatan rutin yang nampaknya dilaksanakan dalam rangka untuk menjaring proposal-proposal
dari para mahasiswa, khususnya tahun ini Unisbank juga kami berharap dapat terlibat untuk memaksimalkan potensi dan kita upayakan dari para mahasiswa untuk bisa mengirimkan, menyusun proposal sehingga nanti mampu berkompetisi sekitar bulan Agustus, sehingga harapan dari universitas itu bisa mengikuti dengan baik dan mudah-mudahan bisa memenangkan salah satu dari juara yang ada. Namun di lain itu ini merupakan challenge atau tantangan bagi kita, khususnya para mahasiswa dalam upaya satu untuk atau terkait dengan tagline di kampus kita tercinta, yaitu Digital Youth Entrepreneurial University. Ini merupakan salah satu tantangan bagi para mahasiswa untuk bisa memulai saat ini, minimal mulai menyusun, mengembangkan ide-idenya, dan nanti mungkin dibantu oleh para dosen sehingga bisa mensubmit, mengirimkan proposal sesuai dengan ide-ide yang mungkin Anda sudah dapatkan sekarang atau mungkin masih dalam pemikiran, sehingga harapan dari lembaga, dari Unisbank, nanti dari para mahasiswa ini yang ikut pada kesempatan hari ini bisa segera meng-create, menyusun proposal dan nanti didampingi oleh para narsum yang hari ini akan memberikan motivasi, memberikan best practice ya, terkait dengan kegiatan di SC sebelumnya. Kami lihat juga ada Mas Cucu dan juga Mbak Sasi serta Bu Ellen yang nanti pasti akan memberikan banyak materi terkait dengan bagaimana atau kiat-kiat untuk menyusun proposal sehingga tidak hanya tagline dari kampus kita tercinta ini, namun juga nanti bisa diimplementasikan oleh seluruh peserta, khususnya dari para mahasiswa untuk bisa tampil, ya, bisa berkirim atau mengirimkan proposal dengan baik. Dan harapannya Unisbank menjadi salah satu pionir yang menghasilkan para mahasiswa yang mempunyai semangat dan jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan, dan kita tunjukkan, kita lakukan tantangan ini dengan baik, dan mudah-mudahan ini jadi bekal yang baik pula ketika nanti kita atau Anda semua melaksanakan kegiatan kuliah, sekaligus nanti ketika sudah lulus mampu menjadikan ajang atau event ini menjadi kegiatan yang mampu menginspirasi dan minimal nanti bisa diimplementasikan ketika sudah terjun di dunia masyarakat. Mungkin tidak terlalu panjang lebar, mohon maaf saya tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini karena sedang ada tugas di luar kota. Mudah-mudahan kegiatan talk show Diplomat Success Challenge yang ke-13 tahun 2022 ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, dengan harapan banyak peserta yang nanti bisa terlibat di lingkungan atau dari Universitas Tribang Unisbank Semarang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara talk show Diplomat Success Challenge ke-13 tahun 2022 yang diadakan di Universitas Tribang Unisbank Semarang kami nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Rektor Universitas Tribang Unisbank Semarang dan sekaligus membuka acara hari ini. Kami informasikan kepada seluruh peserta yang berada di ruangan ini maupun yang mengikuti secara online, dipastikan Anda semua mengikuti acara hari ini dari awal hingga usai. Karena nanti akan ada giveaway bagi yang beruntung. Dan juga nanti ada sesi tanya jawab dengan narasumber kita pada kesempatan hari ini. Dan untuk teman-teman sekalian yang akan bertanya serta direspon secara langsung oleh narasumber kita, silakan menyiapkan poin-poin penting ya yang akan ditanyakan selama talk show ini berlangsung. Baiklah, tanpa berpanjang lebar, sebelum kita masuk ke sesi talk show, kita akan undang narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, kami mengundang Mas Krita Cucu, runner up di SC 2015. Merupakan CEO Seruni Audio.
Berikutnya, Ibu Dr. Ellen Puspitasari, SEMSI, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kewirausahaan Unisbank. Dan berikutnya, Mbak Sasi Syifaur Rohmi, Sarjana Ekonomi, Co-Owner Zibati. Dan acara ini nanti akan dipandu oleh moderator kita, yaitu beliau Kak Eko Nur Wahyudi, Master Computer Science. Baik, acara DSC ini kita sebelum mulai acara bincang-bincang talk show, tentunya kita semua penasaran sebenarnya apa itu DSC, Diplomat Success Challenge. Bisa ya Mas Cucu untuk bercerita gitu ya, bercerita sedikit apa itu Diplomat Success Challenge. Silakan Mas Cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Iya. Selesai briefing ya Mbak? Iya sebenarnya. Ya, perkenalkan nama saya Greta Cucu Abdullah. Panggilnya tadi benar Mas Cucu aja. Kalau memanggil Greta nanti sedikit ambigu antara sepur atau pulau. Oke, saya mau Saya mau jelasin dari mana? Kayaknya ada penjelasan. Kalau saya saya alumni DSC tahun 2015. Jadi sekarang sudah berarti 7 tahun ya Bu ya. Berarti sudah 7 tahun menjadi alumni Diplomat Success Challenge. Apa itu Diplomat Success Challenge? Nah, Diplomat Success Challenge itu sebenarnya adalah kompetisi wirausaha di mana yang ide bisnis teman-teman bisa diwujudkan atau bisa diperkenalkan lewat sebuah kompetisi. Di mana yang kompetisinya ini hadiah totalnya 2 miliar. Hadiah 2 miliar, saya tekankan lagi 2 miliar total hadiahnya. Yang bentuknya adalah hibah. Jadi bukan pinjaman, hibah, benar-benar dikasih. Nah, waktu itu saya tahun 2015, kebetulan pas banget saya punya ide bikin sebuah produk. Nah, produk saya yang saya namakan Seruni Audio itu. Jadi saya maju ke DSC, saya submit proposal, ide bisnis di tahun tersebut, dilalah ya. Ya alhamdulillah saya berkesempatan dan didaulat menjadi runner up DSC tahun 2015. Nah, jadi konsepnya sebenarnya sih gampang sih. Punya ide bisnis, ya kan? Submit proposal, seleksi, hibah. Nah, kesempatan ini sebenarnya langka karena banyak kompetisi yang lain sifatnya bukan hibah. Nah, karena ini hibah jadi kita merasa sekali kayak seperti dipercaya oleh investor. Latihan sebenarnya sih. Kalau teman-teman sekarang tahu venture capital dan lain-lain itu. Nah, jauh sebelum gencarnya tentang info venture capital tahun 2015 berarti Gojek itu juga belum kencang-kencang banget saat itu. Kita sudah dilatih yang namanya pitching, presentasi ide bisnis kita di hadapan Dewan Komisioner. Nah, jadi balik lagi, DSC ini adalah kompetisi wirausaha yang total hadiahnya 2 miliar rupiah, yang benar-benar sifatnya hibah buat teman-teman yang punya ide bisnisnya dan terpilih oleh DSC. Mungkin itu aja Bu, nanti lanjutnya kita ngobrol lain. Iya, cukup menarik sekali Mbak. ya, Mbak gitu ya. Cukup menarik sekali ternyata dari program DSC tahun 2022 ini. Yang hadir di sini tak kenal maka tak sayang. Berikut sebelum kita lanjut, kita saksikan profil ketiga narasumber berikut ini.
Ya, itu tadi profil ya dari ketiga narasumber kita pada kesempatan hari ini. Dan kita langsung masuk kepada sesi talk show yang akan dipandu oleh Kak Eko Nurwahyudi. Silakan Kak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih bagi yang telah hadir di ruangan ini untuk mengikuti acara DSC kali ini yang diberi judul menciptakan ekosistem bagi calon pengusaha muda. Mudah-mudahan yang hadir di sini khususnya para mahasiswa merupakan calon pengusaha muda. Ya, amin. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada para narasumber, khususnya Mas Cucu yang merupakan alumni dari DAC tahun 2015. Nah, Mbak Sasi ini juga alumni dari Unisbank, merupakan co-owner dari si batik ya, sudah melalang buana sekarang, tapi dulunya juga sama merintis dulu baru berhasil ya. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan, nanti ketiga para narasumber akan memberikan masukan atau komentarnya terhadap apa yang saya sampaikan. Nanti yang lain yang ada di ruangan ini bisa menyimak ya dengan baik. Yang pertama adalah bagaimana menumbuhkan sikap mental dan jiwa wirausaha bagi calon pengusaha muda. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang perlu menjadi perhatian ya. Jadi untuk menjadi pengusaha muda tadi, apa yang perlu menjadi perhatian? Ya, yang pertama akan memberikan komentarnya adalah Bu Ellen. Bu Ellen mana? Halo Kak Eko. Ya. Ya. Jadi kenapa ya saya dipanggilnya Bu di sini semuanya? Oh Mas ya, Hendra. Kak saja. Kak Ellen monggo. Ya. Bagaimana Ya, menumbuhkan sikap mental dan jiwa wirausaha dan apa yang perlu diperhatikan? Monggo Kak Ellen. Ya, terima kasih Kak Eko. Salam di EC ya, bikin gebrakan. Jadi bener banget pertanyaannya tuh aja udah bener banget, pertanyaannya udah bener ya. Karena entrepreneurial itu merupakan mindset ya. Baru kali ini loh pertanyaan aja udah bener, jadi kenapa harus dijawab ya? Jadi bener banget karena kan entrepreneur itu it's a mindset. Jadi bagaimana cara mencari solusi. Ya, jadi kalau mau menumbuhkan sikap kewirausahaan, punya jiwa kewirausahaan, ya kita harus mulai dengan menumbuhkan yang namanya keberanian. Keberanian untuk melakukan berbagai upaya ya yang bisa kita lakukan. Jadi harus mengukur dirinya sendiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan kemampuan gitu ya. Kemampuan untuk apa? Untuk memanfaatkan semua potensi yang ada di diri kita. Nah, kalau sudah tahu kemampuannya, maka manfaatkanlah potensi apa yang dimiliki, lalu hasilkanlah sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita dan tentu saja bagi orang lain. Jadi cukup sederhana ya Kak Eko ya. Kenali dulu gitu ya, tumbuhkan dulu keberaniannya gitu ya. Terus punya kemampuan apa, punya potensi apa. Jadi ya nomor satu ya harus mengenali diri kita sendiri, kemudian push didorong dengan adanya sebuah keberanian ya gitu ya. Nah, tapi bukan asal berani gitu ya. Karena apa? Memiliki keberanian itu paling enggak 3 hal. 1, bisa membaca peluang. 2, mampu untuk, kalau bahasanya kita tuh mitigasi resiko ya, mengenali resiko gitu. Nah, yang terakhir nih, yang kekinian,
harus mampu melakukan inovasi. Itu Kak Eko. Oke, terima kasih. Berikutnya pendapat dari Mbak Sasi sebagai narasumber alumni. Monggo. Pertanyaannya sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya sebelum kita membahas tentang kewirausahaan. Saya Sasi Syifaur Rohmi, saya angkatan 2016 gitu. Jadi sudah cukup lama ya lulus dari Unisbank dan saat ini saya sedang menggeluti usaha di bidang batik warna alam yang berlokasi di Gunung Pati. Brand saya namanya Zibatik. Nah, untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Eko, gimana sih caranya kita menumbuhkan mental kewirausahaan gitu ya. Sebenarnya tadi Bu Ellen itu sudah banyak sekali poin-poin yang semuanya tuh benar gitu. Harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Nah, saya hanya menambahi aja bahwa sebenarnya wirausaha itu adalah sebuah keputusan hidup gitu. Keputusan hidup di mana memang wirausaha adalah salah satu, kalau bagi saya ya, salah satu cara saya supaya saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi ininya bukan hanya keuntungan aja, tapi gimana kita bisa bermakna untuk orang lain. Nah, kemudian secara teknis gimana sih caranya kita biar punya rasa wirausaha gitu ya. Yang pertama kita perlu tahu dulu passionnya kita itu apa. Passion itu diantaranya adalah salah satu kesenangan atau hobi atau sesuatu yang suka kita lakukan. Sesuatu yang kalau kita melakukannya itu kita suka, bahagia, tanpa ada paksaan apapun gitu. Jadi pada saat kita memulai bisnis dengan passion yang kita punya, walaupun kita dapat tantangan atau kita mengalami dapat resiko atau mungkin kegagalan dan lain sebagainya, kita tidak akan menyerah gitu. Karena itu sudah menjadi passionnya kita. Nah, kemudian sebuah ide bisnis biasanya juga lahir bukan hanya dari passion. Ada kalanya kita juga kadang lahir dari keresahan. Contohnya misal di sekitar kita punya masalah lingkungan, mungkin banyaknya sampah atau apa, itu kan menjadi keresahan buat kita ya. Nah, timbullah ide bisnis gimana kalau kita bikin bank sampah gitu. Itu salah satu contoh gitu. Keresahan-keresahan itu yang kemudian menjadikan kita punya ide yang kemudian bisa disalurkan melalui entrepreneurship gitu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Itu yang bisa ditambahkan dari pendapat Bu Ellen selaku narasumber pertama, kemudian kedua Mbak Sasi. Nah, ini yang ketiga ya. Sudah melakukan apa saja di DS ini ya, dengan pertanyaan yang sama, sikap mental dalam berwirausaha dan apa yang perlu diperhatikan. Monggo Mas Sujo. Apa ya? Udah dijawab semua. Poin-poinnya udah masuk Poinnya semua udah gitu masuk ya. semua. Yang singkat aja coba dari Mas Sujo gitu ya. Kalau saya experience aja deh, experience saya sendiri kenapa kok saya ingin melakukan wirausaha ya. Kalau saya susah ngomong entrepreneurship, itu susah. Saya wirausaha, iya susah. Dulu taunya cuma pengusaha, berdagang gitu kan. Jadi kenapa saya harus melakukan ini gitu. Tadi sudah dijelaskan sama Sasi, keresahan. Teorinya ada teori tentang keresahan. Ya keresahannya karena waktu itu saya punya partner, punya toko jualan alat recording, alat perlengkapan recording. Resahnya saya tuh yang datang sales, datang ke toko itu semua jualan barang import. Ya, barang import. Berjalannya waktu saya akhirnya kenal komunitas teman-teman yang buat produk lokal kayak gitar, efek gitar dan segala macamnya itu. Saya menawarkan diri untuk yuk pajang aja barangnya di toko. Nggak usah nggak saya kena in charge, saya siapin etalasenya. Ini khusus produk lokal. Itu sebagai dorongan saya buat, ayolah masuk produk lokal nggak berani sih gitu.
Dilalah ya etalasenya kosong juga. Nggak ada yang ngisi, nggak ada yang mau ngisi juga, nggak berani gitu loh. Alasannya macam-macam. Nah dari situ akhirnya punya pikiran kayaknya kita harus saya dulu yang bikin deh. Nah dari bikin produk itu 2014 kalau nggak salah itu kita sudah mulai riset. Akhirnya 2015 itu kita mau launching rencananya. Nah pas mau launching saya ngeliat baliho gede banget di perempatan. Diploma Success Challenge. Waktu itu hadiahnya wis 2M apa masih 1M ya? Saya lupa. Itu kayak 2M. Terus saya berhenti di situ saya lihat profil pemenangnya tahun sebelumnya. Dia yang menang itu bikin kahon. Berarti kan wah alat musik aja punya peluang nih untuk kayak gini. Saya lewat. Saya sering lewat sih tapi nggak saya submit Mbak. Sampai H-1 dikasih tahu temen, ini loh ada lomba entrepreneur, siapa masukin aja ide bisnis produkmu, siapa tahu lolos. Saya pikir-pikir lagi. Ya dari situ mulai ya itu tadi melihat peluang, jangan menyerah, ya berani ngambil resiko. Ya udah resiko coba submit. Tapi karena kita sudah kenal dengan, maksudnya gini ya, kita waktu bikin produk pun juga sudah memikirkan A, B, C, dan D-nya, jadi kita tahu benar dari hulu dan hilir produk kami gitu. Jadi ketika submit, nothing tulus, ya dilalah kita idenya itu diterima dan sampai ke final. Nah jadi kalau balik lagi, kalau tadi bilangnya passion, Mbak Sasi, saya bilang kalau passion itu kan berarti saya bilang kemauan ya. Tapi kalau saya bilang kalau passion, iya kalau Mbak Sasi bilang passion, saya cinta sama apa yang kalian kerjakan. Orang kalau udah cinta, kan blind, gelap, iya kan semuanya gelap, semua indah, ya kan. Waktu, tenaga, uang, semua direlakan. Jadi udah nggak ada meter yang kalau nggak abadi udah nggak ada. Nah dari situ saya bilang cinta. Nah kalau kamu udah cinta sama sesuatu yang kamu lakukan, dan kamu yakin, carilah peluangnya. Dah itu aja sih. Terima kasih. Oke, makin seru ya. Berikutnya, karena tadi sudah dijawab oleh para narasumber, sekarang yang kedua, kenapa anak muda sekarang itu harus mulai memperhatikan yang namanya entrepreneur. Jadi harus menjadi perhatian. Kemudian bagaimana penting untuk kalangan anak muda entrepreneur tersebut. Jadi bagaimana entrepreneur itu akan menjadi penting, itu akan dijawab pertama oleh Kak Ellen ya. Sekarang saya sudah panggil Kak loh, bukan lagi Bu ya. Monggo Kak Ellen sebagai narasumber yang non jauh di sana. Oke, terima kasih Kak Eko. Oh, halo Kak Ati, belum saya sapa ya. Halo. Ya Mas Cucu, Mbak Sasi, ya sehat-sehat ya. Oke, saya boleh ya merangkai yang tadi nih. Jadi keberanian ada, passionnya ada, cintanya ada. So tunggu apa lagi? Nyatakan ya kan. Jangan lama-lama, jangan menunda kalau mau jadi seperti Mas Cucu dan Mbak Sasi ya. Oke, menjawab pertanyaan dari Kak Eko gitu ya. Kenapa sih anak muda sekarang ini kok harus memperhatikan tentang entrepreneurship ya? Jadi malah sebagai generasi ya, generasi muda saat ini memang ini menjadi sebuah dorongan gitu ya. Tapi saya jawabnya pakai data nih ya, karena dari perguruan tinggi nih, jadi harus jawabnya pakai data. Percaya nggak percaya, harus percaya ya. Ini data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Ini punten-punten mohon maaf para mahasiswa gitu ya. Ini nyata loh, pengangguran terdidik di Indonesia itu Agustus tahun 2020 ya, itu tercatat 6,27 juta jiwa. Atau sebesar 64,24% dari seluruh jumlah penganggur. Ngeri nggak tuh? Jadi
penganggur itu didominasi 62,24% itu adalah pengangguran terdidik alias para sarjana. Ini saya kalau baca datanya, aduh sedih ya, ini termasuk yang menyumbang dong Kak Eko ya, gitu ya. Nah, angka tersebut itu naik luar biasa, ya, naik terus gitu. Ada apa ini? Maka ini PR bagi perguruan tinggi gitu ya. Ternyata udah meluluskan ya, lulusannya jadi sarjana, tapi malah menyumbang tingkat pengangguran gitu. Ya, ini data ini dirilis oleh Kemdikbud tahun 2021. Nah, sekarang kita lihat nih. Indonesia tuh kalau mau disebut negara maju harus dong gitu ya. Semangat ya. Jadi negara maju. Tingkat kemampuan ekonominya pun bagus dan kuat. Tapi rasio kewirausahaannya itu aduh gitu ya, masih rendah dibandingkan negara-negara di ASEAN. Jadi kalau Indonesia tuh 3,75% lah, orang masih bilangnya ngeklaim 4% lah, masih jauh gitu ya, 3,75%. Thailand 4,2, Malaysia 4,7, Singapura 8,7%. Itu dirilis resmi oleh Dirjen Dikti tahun 2021. Oleh karena itu, dari Kemdikbud Dikti itu banyak program-program ini Kak Eko sebagai yang ikut mengusulkan wirausaha merdeka, wirausaha digital, dan lain sebagainya ya. Itu salah satu untuk menciptakan ekosistem. Kenapa sih kok anak muda sekarang? Nah, saya udah jawab pakai data ya. Sekarang saya jawabnya harus melihat dari interesting facts-nya. Bonus demografi gitu ya, Indonesia khususnya. Coba deh yang hadir ini ya, 1.000 orang ini ya. Kebanyakan itu baby boomers kah? Walau baby boomers ya sudah 67 tahunan ya. Mas Cucu mungkin juga, Mas Cucu Gen Z ya, sama Mbak Sasi Gen Z ya kayaknya ya. Gen Z yang paling belakang atau paling depan gitu ya. Nah, ini generasi dengan komposisi yang paling besar, terbesar jumlahnya. Ya, usianya rentangnya 9-25 tahun dan itu paling banyak. Dan inilah generasi yang digadang-gadang gitu ya. Gadang-gadang itu apa ya? Itu bahasa orang Padang ya. Jadi yang dinanti-nantikan ya untuk membawa pengaruh terbesar terhadap perkembangan Indonesia. Termasuk tadi yang saya sampaikan gitu loh. Kebanyakan pengangguran tuh oleh siapa sih gitu ya. Nah, ini jawaban saya nih Kak Eko gitu ya. Menjadi PR kita bersama, ini ada kakak-kakak pendamping juga kan. Bapak Ibu dosen kewirausahaan juga hadir gitu. Jadi kenapa kok alasannya anak muda sekarang ini harus malah nggak cuma memperhatikan, harus kita berikan ilmunya gitu. Jadi kewirausahaan itu bisa dipelajari. Kewirausahaan itu jadi Mas Cucu, jadi Mbak Sasi ini bisa di-create gitu loh. Bisa di-create, bisa diciptakan gitu ya. Karena tadi bonus demografinya paling besar sekarang adalah memang anak muda ya, yang diharapkan nanti menjadi apa yang membawa pengaruh gitu ya sebagai influencer terhadap perkembangan di Indonesia. Termasuk data yang tadi saya sampaikan itu cukup menohok ya. Gitu Kak Eko. Oke, terima kasih. Dengan pertanyaan yang sama, sekarang iya, Mas Kak Eko, mungkin ya sebelum ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Tadi kan dari Kakak Ellen itu basic on data ya, karena beliau memang dosen ya. Iya, nah, betul. yang ada di sini ya, yang ada di sini sepertinya juga calon-calon wirausaha gitu ya, calon wirausaha muda, calon wirausaha yang sukses semuanya, meskipun pakai masker. Tapi yang ada di sini pengennya tuh hawanya tuh cheer semua gitu loh ya, senyum semuanya. Boleh dong saya menyapa dulu, semangat dulu ya semuanya. Sebelum ke pertanyaan, ini bukan ujian skripsi kakak gitu ya. Salam, apa tadi salamnya? Bikin gebrakan, nggak ada diplomatnya dulu ya. Salam bikin gebrakan, semua tangan mengepal ke atas. Oke, salam bikin gebrakan. Masih belum semangat, ini karena siang kali ya kakak ya. Semuanya salam bikin gebrakan. Oke, begitu dong, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Ya, meriah sekali, betul. Oke, tadi sudah dari Kakak Ellen ya Kakak Eko ya, tentang entrepreneur seberapa penting. Silakan untuk yang berikutnya kakak. Oke, bersambung lagi. Sekarang Mas Cucu, bagaimana entrepreneurship sekarang ini menjadi penting bagi generasi muda? Monggo. Mungkin ini lebih singkat, padat, berisi gitu ya, karena sudah langsung pelakunya gitu. Singkat, padat, berisi kan? Iya, dan mateng. Ya, penting. Penting banget, di garis bawah ya. Penting. Ya benar penting.
Maksudnya penting dalam artian di sini bahwa profesi itu nggak hanya yang kita tahu ya, kalau dari lahir, dari kecil, cita-citamu mau jadi apa? Pilot, cita-citamu mau jadi apa? Guru, nggak dokter dan sebagainya. Susah kan entrepreneur, pengusaha itu, itu juga bisa jadi sebagai profesi sekarang. Kalau dulu kita tahu pengusaha itu sifatnya turun-temurun kan, dari ayahnya, neneknya, terus ke anaknya. Tapi sekarang kita semua punya peluang yang sama, karena akhirnya ilmunya dijadikan mapel ya, mata pelajaran atau mata kuliah yang bisa kita ambil teorinya, konsepnya. Jadi saya lihat juga kalau tadi Bu Ellen bilang ini teman-teman kita rata-rata generasinya sudah menuju generasi Z berarti ya? Di atasnya milenial apa ya? XYZ ya? XYZ. Iya, sudah Z. Sudah Z. Di mana semua pasti pegang ini kan? Gadget ya gitu kan? Ya, 5 tahun yang lalu saya nggak bisa jualan barang di sini nih. Dulu masih harus komputer, masih harus pakai laptop. Sekarang semua udah tinggal by hand klik. Jadi dan kalian sudah melek banget yang namanya teknologi, yang dimana tidak terbatas pemasarannya kalau kita bicara masalah bisnis tadi ya, pemasarannya. Kalau dulu pengalaman saya di zamannya kalian, zaman saya masih kuliah kayak kalian, saya mau jual sebuah baju, nggak bisa saya post di Instagram. Saya harus dodok ke kosnya teman-teman, door to door, saya mau bikin sablon baju nih, gambarnya ini, mau nggak ikut PO? Kalau teman-teman kan pasti udah punya nih followernya berapa, ya kan, yang following berapa, tinggal post PO, baju, beres. Nah itu juga salah satu udah konsep berbisnis, konsep berwirausaha. Jadi kalau kalian sudah melakukan itu ya berarti kalian sudah mulai punya benih-benih entrepreneurship lagi deh. Punya benih-benih berwirausaha. Ya, gitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Oke, terima kasih Mas Ucu. Sekarang menginjak ke pertanyaan berikutnya. Nah, sebagai calon pengusaha muda, ya saya anggap yang hadir di sini di belakang itu para calon pengusaha muda, seberapa penting kita berperan di dalam suatu ekosistem kewirausahaan. Nah, saya ulang, sebagai calon pengusaha muda, seberapa penting peran di dalam ekosistem kewirausahaan. Monggo, pertama yang menjawab pertanyaan ini adalah Mbak Sasi. Ekosistem itu lingkaran siap ya? Gitu ya. Kak Ellen siap menanti pertanyaan berikutnya, ekosistem lingkaran ya, lingkaran kewirausahaan. Oke. Sebetulnya menjadi milenial atau generasi muda itu sebuah privilege jika kalian itu sudah dikenalkan dengan kewirausahaan gitu. Karena apa? Dalam perjalanan saat kita menggeluti sebuah usaha gitu ya, itu kan pasti akan ada up and down-nya gitu. Jadi semakin muda kita memulai, itu akan semakin baik untuk kita berproses ke depan gitu. Walaupun secara teknis mungkin kita juga perlu belajar terus gitu ya. Kita nggak bisa nih berhenti hanya pada saat kita jualan terus kemudian selesai. Nggak seperti itu gitu. Jadi peran dari anak-anak milenial saat ini terhadap dunia kewirausahaan itu tuh sangat penting. Dimana dari tangan-tangan kalian ini yang nantinya akan bisa mengentaskan kemiskinan, akan bisa merekrut karyawan, otomatis ini juga akan bisa membantu negara kita untuk bisa mengembangkan perekonomian di masyarakat gitu sih. Oke, terima kasih Mbak Sasi. Sekarang berikutnya dengan pertanyaan yang sama kepada kalian, monggo yang ingin disampaikan. Oke, baik Kak Eko. Tadi nanyanya sih seberapa penting, jawabnya penting aja gitu. Seberapa penting banget gitu ya. Oke, gini Kak Eko. Jadi kita coba ngenalin dulu ya ekosistem
kewirausahaan itu apa gitu ya. Karena ada nama Kak Eko di situ, ekosistem gitu. Ekosistem wirausaha. Jadi ini tuh seperangkat tools ya, bahkan ada yang bilang ini perlu pilar-pilar gitu. Atau bahkan ada yang bilang karena ini perlu rule gitu ya, perlu aturan-aturan, rule dan role gitu ya. Jadi ada aturannya, ada pemerannya di situ. Nah, karena yang namanya ekosistem gitu ya, berarti kan nggak hanya satu atau dua gitu. Jadi seperangkat alat sholat, seperangkat tools gitu ya, seperangkat orang-orang atau lembaga-lembaga yang punya peran di situ gitu ya. Apa saja gitu. Nah, yang paling penting dibentuk itu pilarnya adalah tentang culture dulu. Makanya sering-sering deh gitu ya, DM-an sama Mas Cucu sama Mbak Sasi gitu. Karena kalau udah ketemu sama pelakunya sendiri, maka itu akan menginfluence, budayanya udah muncul. Jadi kalau tadi kita lihat ke budaya yang ada di masyarakat ya, kalau kuliah terus jadi sarjana, terus mau ngapain? Oh, mau apply, mau lamar pekerjaan, mau jadi PNS, ASN, mau ngantor dan segala macam gitu ya. Itu berarti belum terbentuk budayanya. Nggak gampang, karena mesti di sana ada semacam resisten ya, apalagi orang tua gitu kan. Kalau dipikirnya wirausaha itu sebuah spekulasi, padahal kan salah besar. Jadi kalau udah mau wirausaha itu bukan spekulasi, itu serius loh. Itu perlu ada studinya, perlu ada risetnya, perlu ada surveinya ya Mas Cucu ya. Jadi nggak asal-asal aja. Love pun nggak cuma love kan, karena bukan blind love ya, bukan cinta buta, tapi cinta yang sungguh-sungguh serius gitu kan. Nah, pilar budayanya tuh yang diutamakan Kak Eko. Terus habis gitu SDM. Seorang entrepreneur tuh jangan main-main, harus terampil gitu ya, harus terlatih gitu ya. Bahkan sekarang ditambah lagi terdidik gitu. Karena bisa diedukasi. Ya, tadi disampaikan background orang tuanya bukan pengusaha. It's okay, nggak masalah. Saya sering bahas diskusi sama Kak Eko. Wong kita harus memberikan kuliah kewirausahaan. Ya nggak usah pakai tes DNA ya Kak Eko ya. Jadi kalau diajari kewirausahaan jangan nolak. Karena saya nggak ada turunan pengusaha. Karena eyang atau buyut saya bukan pedagang. Terus kenapa gitu kan? Karena bisa dipelajari tadi. Nah, terus yang utama nih kan karena kita ada di ekosistem perguruan tinggi ya, pendidikan gitu ya. Jadi ya pilar pendidikan ini yang penting gitu ya. Kurikulumnya harus agile gitu ya, harus yang lincah, harus yang fleksibel, harus yang mudah untuk diadaptasi dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan sekarang ada tuntutan bahwa pendidikan tinggi harus menganut adanya pendidikan abad 21 gitu. Nah, terus yang penting juga kan perannya di mana nih generasi muda gitu loh. Jadi hilangkan, jauhkan rasa-rasa khawatir itu, karena kalau sudah masuk di dalam sebuah ekosistem ya, yang isinya tadi orang-orang yang secara culture mindset-nya sudah terbentuk sebagai wirausaha gitu ya, ketemu sama orang-orang SDM yang memang pelakunya, terus ada di dalam lingkungan yang teredukasi, terus juga nggak jauh-jauh dari pilar pembiayaan ya. Sekarang saya rasa pemerintah sangat mudah banget gitu ya memberikan akses gitu untuk menumbuhkan kewirausahaan, jadi lembaga-lembaga pembiayaan juga bankable dan lain sebagainya. Nah, pasarnya pun gitu ya, tadi Mas Cucu juga nunjukin sekarang market itu udah terbentuk gitu ya, marketnya udah market yang transparansi, yang bebas, dan semua orang bisa masuk di situ. Nah, jadi pilar pasarnya pun masuk. Terus pemerintah ya urusannya adalah sebagai regulator gitu ya, memberikan kebijakan, rule, aturan, dan lain sebagainya. Nah, itu Kak Eko. Oke, terima kasih Kak Ellen. Cukup menarik karena ada ekonya ya, pakai sistem gitu, eko dan sistem. Iya, karena ada sebagian nama saya. Iya. Nah, ini yang terakhir buat narasumber bertiga ya. Gongnya ya Kak Eko ya, gongnya ini untuk sebagai ketiganya. gong untuk semuanya. Sebagai wirausaha muda, apa pentingnya berkompetisi dan berkolaborasi untuk mengembangkan usaha di era yang seperti ini? Nah, monggo Mbak Sasi. Tadi berkompetisi dan berkolaborasi. Wih, ini dua tinggi ya. Iya. Dua sisi yang bertolak belakang nih kayaknya ya. Jadi kalau menurut saya berkompetisi di sini juga perlu kita tanamkan pada diri kita. Di mana kita melihat kompetitor kita
justru untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas kita gitu. Jadi gimana caranya kita meng-create kompetitor-kompetitor kita supaya kita bisa lebih mengembangkan bisnisnya kita gitu. Jadi sebagai motivasi, jangan jadikan kompetisi ini sebagai hal-hal yang menyandung kita atau menyandung langkah kita gitu. Nah kemudian karena saat ini eranya udah teknologi juga sudah sangat canggih ya. Peran dari kolaborasi itu juga sangat penting. Jadi kalau misal kita mau berperang nih, kalau sendirian ya kita kalah. Tapi kalau kita bareng-bareng itu kita bisa menang gitu. Jadi berkolaborasi di sini tuh dalam artian gini, antara brand kita dengan brand kompetitor kita bisa jadikan itu sebuah kolaborasi. Masing-masing akan meningkatkan nilai dari value produk kita sendiri gitu. Jadi kayak simbiosis mutualisme gitu. Jadi kalau kalian nih misal punya produk gitu ya dan punya kompetitor, alangkah baiknya kalau saat ini lebih baik kolaborasi gitu. Karena masing-masing dari brand itu kan punya nilai sendiri ya. Dan dari kolaborasi itu kita akan bisa punya kekuatan baru tentang brandnya kita gitu sih. Jadi cakup semuanya ya Pak ya. Seru ya. Jadi kalau bersama kita lebih banyak, kalau sendirian jatuhnya dikit gitu cuannya ya. Iya kan, kalau kita kerja bareng dapatnya banyak, tapi begitu sendirian dapatnya hanya sedikit karena kita tidak bisa beramai-ramai. Gitu. Oke, silakan Kak Eko. Oke, nanti Mas Cucu sebagai gong penjawab terakhir. Sekarang gongnya yang berarti Mas Cucu ya? Iya. Ya. Nomor 2 adalah Kak Ellen, bagaimana peran kompetisi dan kolaborasi pada pengembangan usaha saat ini. Monggo. Ya, oke. Tadi jawabannya udah loh, sama the real of a young entrepreneur, Mbak Sasi ya. Jadi 2 hal ya. 1, nggak ada ceritanya sukses itu kebetulan. Ya, tuh. Kebetulan nih sukses gitu ya. Nggak ada. Semua kan mesti ada awalannya. Nah, salah satunya mungkin karena ada faktor kompetisi. Ya, sama kan di SC juga kompetisi gitu loh. Punya ide, punya gagasan, ya udah divalidasi gitu kan. Nah, itu karena saya terinspirasi tadi mendengarkan di awal ada journey-nya di SC. Yang kedua nih, ya mana ada success story sendirian ya. Kalau itu terlalu introvert banget gitu ya. Jadi ini loh saya sukses karena saya sendiri gitu. Enggak banget deh zaman sekarang ya, enggak ada ya Mas Cucu ya. Saya sukses karena saya sendirian. Karena diri saya sendiri gitu ya. Karena sering bertapa jadi sendirian gitu kan. Enggak ada. Jadi ya yang kita butuhkan ya kita tangkap peluang. Kompetisi itu peluang kok gitu ya. Jadi enggak ada sukses itu sebuah kebetulan. Kompetisi salah satunya gitu. Terus collab. Nah tadi Mbak Sasi juga bilang punya brand A, brand B ya udah kita kolaps gitu kan. Nah harusnya ditutup, dikunci dengan sinergi. Jadi sama-sama kalau sinergi itu nggak ada yang satunya ngerasa lebih menang gitu ya di atas yang lain atau lebih dominan, tetapi kita bersinergi bersama ambil manfaatnya. Begitu Kak Eko. Oke, terima kasih dari Kak Ellen menanggapi. Berarti sama ya Kak Eko. Iya, bersama. Bareng-bareng itu lebih enak daripada sendirian gitu ya. Ya, nah, silakan. Sebagai penutupnya dari rangkaian pertanyaan yang ada, apa pentingnya berkompetisi dan berkolaborasi di usaha era sekarang ini? Monggo Mas Cucu. Oke ya, tegang semua, semua tegang semua ya. Saya tegang semua. 2 tahun kita sudah di lockdown ya. Benar-benar kita nggak bisa gerak. Merubah semua gaya aktivitas kehidupan kita yang seperti biasanya. Sekarang semua serba online. Bertemu juga nggak harus tatap muka. Udah biasa dengan video call. Dulu orang tua kita diajak video call tuh iki opo toh, mencetnya piye toh. Sekarang semuanya Zoom saya ya Mas, Zoom. Nah, udah bisa. Semua orang tua kita sudah melek teknologi. Ini sebagai sudah kelihatan ini sudah bridging di mana kalau pemerintah bilang 4.0 ke digital. Oke, balik lagi ke kompetisi. Dari kecil kita tuh sebenarnya sudah berkompetisi loh dari lahir. Ya kan? Dari lahir itu udah diajarin berkompetisi.
sekolah itu juga udah mengajarkan kita berkompetisi, makanya ada ranking dulu. Ya kan, kalau mungkin sekarang udah nggak, penilaiannya udah nggak by ranking. Ada sekolah unggulan, itu juga sudah kelihatan tuh kompetisi, kita udah dilatih sebenarnya berkompetisi. Tinggal kita mau atau tidak sebenarnya. Mau nggak sih? Kalau saya senang sih dengan hal yang sifatnya kompetitif itu saya senang. Karena sebenarnya ngetes limit saya tuh sampai mana sih sebenarnya. Jadi waktu ikut DSC itu salah satunya ngetes ide. Saya punya ide, saya punya gagasan bikin sebuah produk, saya yakin ini laku barangnya. Ibu Ellen bilang tadi, divalidasi dong. Ya, validasinya siapa? Ada mentor, ada namanya Dewan Komisioner. Saya memvalidasi ide saya itu bisa diterima atau tidak. Jadi ketika dinyatakan saya lolos ke grand final dan saya berkesempatan mendapatkan hibahnya, berarti ide saya sudah tervalidasi nih. Konsep bisnis saya sudah dinyatakan masuk akal. Jadi ketika kita dikasih hibah, saya sudah tahu nih mau kemana. Mau arahnya, mau percepatannya kemana, mau apa yang mau dilakukan segera. Nah itu tadi kompetisi, jadi sebenarnya nambah jumlah follower itu juga kompetisi. Ya kan, nambah jumlah subscriber juga kompetisi. Ada strategi kan di dalamnya, bener nggak? Ya kan, udah belajar sendiri nih, saya udah tahu, saya pasti udah lewat nih sama anak-anak yang subscribernya udah gede-gede. Terus tadi di kompetisi, satu lagi kolaborasi. Lihat dong, kalau tadi saya bicaranya masalah follower ya sama subscriber, banyak kan contohnya kan. Untuk nambahin subscriber harus berkolaborasi dengan channel yang lebih besar. Jadi kita nggak ngelihat giant itu sebagai atau raksasa itu sebagai musuh, tapi sebagai teman atau partner. Jadi nggak mungkin kalau kalian bikin sepatu, punya ide bikin sepatu, musuhnya Nike. Yo kelewatan udah. Nike dijadiin apa dong sama kita gitu. Oh kita lihat channel jualannya Nike itu kemana aja nih. Oh ada selain toko besarnya, terus ada toko retailnya, dia juga jual tuh ke pengecer, ke reseller-reseller. Sekarang kan banyak yang punya toko-toko sepatu kan, yang istilahnya apa, sneakers gitu kan. Masuk tuh. Itu juga kolaborasi sebenarnya. Saya masuknya ke sini aja deh, saya kalau bikin sepatu. Nggak mungkin ke tokonya yang ke sana. Nah, jadi kolaborasi itu sebenarnya kita, kalau tadi bersama-sama ya. Iya. Bersama-sama ya. Jadi kalau di Seruni kita berkolaborasinya dengan talent. Produk Seruni nggak bisa dikenal oleh orang, nggak pernah bisa dikenalkan oleh publik kalau saya tidak berkolaborasi dengan talent-talent musisi dan sebagainya. Jadi kami bisa bertemu dengan Dewa Bujana, dengan Mas Eros, dengan musisi-musisi nasional, itu sifatnya mereka berkolaborasi dengan. Jadi ketika saya menceritakan tentang produk Seruni ke mereka, mereka jawabnya, sudah sini, gue bantuin. Jadi ada hal-hal di mana, ya itu sebenarnya di awal tadi kompetisi, ketika kita takut untuk bergerak, kita nggak bakal dong ketemu peluangnya di mana. Jadi ketika kita sudah ketemu peluangnya, kalau misalkan bisa diajak kolaborasi, lakukan hal yang berkolaborasi. Karena tadi bilang ada simbiosis mutualisme. Ada kalau kita punya willingness yang baik, mereka juga akan melihatnya itu dengan baik. Dan balik lagi ke kolaborasi tadi, jangan sekali-sekali melihat raksasa itu sebagai musuh. Tapi jadikan itu sebagai teman gitu ya? Ya maksudnya teman ini bukan teman yang bagaimana gitu, enggak ya? Iya, kita lihat teman, oh temannya ini mana aja sih sebenarnya. Iya, saya cari temannya dia deh gitu. Iya, artinya kita saling merangkul satu sama lain begitu ya. Karena kalau kita jualan sendirian tuh kayaknya segmennya jadi terbatas banget. Betul. Tapi begitu kita punya teman, maka teman itu bisa memanjangkan tangan kita, produk kita menjadi jauh lebih dikenal oleh masyarakat gitu ya. Betul. Mungkin kalau kayak sekarang ini ya Kak Eko ya, FLS gitu kalau di TikTok ya. Follow, like, subscribe gitu. Iya. Jadi saling FLS saya gitu kan. tertarik dengan sepatu tadi. Gak mungkin dong
kita akan berkompetisi jika sepatunya kita buat sendiri. Nah itu terlalu lama itu, harus ada kolaborasi. Siapa yang bikin talinya, siapa yang bikin solnya, siapa yang bikin atasnya. Nah, biar itu, jadi sepatu yang menarik gitu ya, nah, menarik dari terus beberapa menjual keahlian yang dimiliki di sekitar kita. Nah itu kolaborasi, jadi tidak sendirian lalu berhasil gitu, tidak. Nah itu beberapa pertanyaan kepada beberapa narasumber yang ada di acara ini. Monggo Kak Ati, ada yang mau disampaikan? Iya, terima kasih sekali. Jadi pada intinya poin terakhir itu adalah kompetisi tapi kolaborasi. Nah saat ini kalian semua yang hadir di sini ini sebenarnya sudah saling berkompetisi. Namun satu sama lain juga harus berkolaborasi. Tentunya kalian juga perlu tahu ya di DSC ini bagaimana how to submit proposal kalian dalam program DSC 13 2022. Dan kita simak video how to submit. Hai Challengers, ini adalah cara submit proposal kamu ke Diplomat Success Challenge 2022. Pertama, buka website diplomatsukses.com. Mulai dengan klik tombol login. Register terlebih dahulu jika challenger tidak memiliki akun dengan memilih opsi belum punya akun, atau pilih login menggunakan akun Google atau Twitter. Setelah terdaftar, silakan login dan kamu bisa mulai mengisi proposal. Jangan lupa siapkan KTP, link akun Instagram dan Facebook kamu ya. Ada 8 tahapan yang perlu challenger isi. Dimulai dari informasi peserta, perhatikan cara penulisan link Facebook dan Instagram kamu. Klik tombol selanjutnya untuk mengisi data lain di form selanjutnya. Kemudian ide bisnis yang kamu miliki. Karakter bisnis kamu, keuangan bisnis kamu, kompetisi yang pernah atau sedang kamu ikuti, kota audisi yang kamu pilih, dan konfirmasi dengan mengupload foto tanda pengenal diri. Pastikan ukuran file tidak lebih dari 1 MB. Setiap step yang kamu isi akan tersimpan secara otomatis. Form yang sudah kamu lengkapi akan ditandai dengan tanda centang. Kamu tetap bisa melanjutkan pengisian form sampai sebelum submit proposal. Bila kamu ingin meneruskan mengisi form, maka klik tombol profile. Pastikan kamu sudah mengecek kembali data-data yang akan kamu submit, karena proposal yang sudah disubmit tidak dapat diedit lagi. Setelah selesai mengisi, akhiri dengan memilih opsi submit proposal. Jangan lupa, simpan nomor proposal kamu setelah melakukan submit ya. Cek email untuk konfirmasi proposal kamu. Jangan lupa cek spam apabila tidak ada di email utama. Untuk pertanyaan seputar program dan kepesertaan, bisa dilihat di halaman Frequently Asked Question dengan memilih menu DSC 2022. Untuk info terbaru, follow Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube @diplomatsukses. Semoga proposal kamu yang terpilih. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Semoga proposal kamu yang terpilih. Itu adalah sebuah harapan, doa ya, doa yang baik, harapan yang baik. Malaikat lewat, bismillahirrahmanirrahim, 2 miliar menjadi milik kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Nggak ada yang pengen tuh 2 miliar. Iya, mana suara yang pengen 2 miliar gitu ya. Siapa yang pengen 2 miliar? Saya, aduh kurang seru. Siapa yang pengen 2 miliar?
Nah itu dong, jadi ada passion, ada kemauan, ada keinginan yang kuat untuk meraih sesuatu. Oke, seru sekali hari ini ya, tadi udah bincang-bincang bersama ketiga narasumber. Kakak Ellen juga masih stay bersama kita. Siapkan pertanyaan terbaik Anda, nanti akan dipandu oleh Kak Eko. Karena ya yang memberikan pertanyaan terbaik versi para narasumber nih ya. Jadi nanti ini kompetisi untuk memberikan pertanyaan terbaik. Ada giveaway hadiah menarik senilai berapa Kak Eko? Ada 400 ya? 300? Ada 300 rupiah. Oh 300 ribu rupiah? Iya. 300 ribu rupiah untuk 3 orang pemenang. Iya Untuk 3 orang pemenang khusus ya. Kalau yang pertanyaan yang hadir di sini gitu ya. Dan nanti juga ada giveaway menarik dari Diplomat Success Challenge. Oke, langsung kita menuju ke sesi tanya jawab untuk narasumber. Sebutkan nama gitu ya, nama dari prodi apa yang singkat saja. Pertanyaannya poin-poin intinya, poin singkat ya, jangan pakai cerita. Ya. Oke, silakan Kak Eko. Oke, sekarang tambah seru karena ada pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber. Ya boleh ke Kak Ellen, boleh ke Mas Cucu, boleh ke Mbak Sasi. Nah, saya buka dulu untuk yang sebelah kiri. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Finansus Lalaar. Kebetulan saya alumni Unisbank. Saya seangkatan sama Mbak Sasi. Oh iya, tadi di sini dia sudah mengenali Masnya itu kayaknya teman saya deh Kak. Gitu. Lanjut silakan. Ya, mungkin lebih ke Mas Cucu ya pertanyaannya. Oke. Karena memang saya berangkat sebagai tim dan ingin mengikuti kompetisi DSC ini di tahun 2022. Mas Cucu yang mau saya tanyakan, yang pertama, saat mengikuti kompetisi, apakah sudah ada legalitas yang kita harus bentuk, misalnya badan usaha atau mungkin orang pribadi yang sudah ber-NPWP. Terus pertanyaan kedua, apakah sudah memunculkan brand produk tersebut? Lalu yang ketiga, jika berangkat sebagai individu atau tim, saat nanti mengikuti audisi atau kompetisi, jika individu kan otomatis berangkat sebagai individu, jika tim apakah berangkat secara bersamaan atau hanya individu saja yang mewakili untuk mengikuti kompetisi tersebut? Lalu jika kami berangkat sebagai... Ini diborong ya Mas ya? Nanti temannya kesini nggak dapat. Ya, pertanyaannya iya, satu lagi. banyak. Oke, boleh. Walaupun yang berdiri cuma 1 orang. Ya, berawal dari rasa penasaran soalnya. Lalu yang terakhir, berhubung Mas Yusuf kan sebagai runner up, juara mendapatkan hibah. Jika mungkin kami juga mendapatkan hibah yang sama, amin ya. Itu doa kami. Pasca kompetisi, apakah ada bentuk pertanggungjawaban dan apakah masih ada mentoring, follow up, edukasi atau mungkin bagaimana? Karena mungkin kan di DSC kan ada gabungan alumni tadi ya yang sudah pernah mengikuti kompetisi DSC sendiri. Sekian pertanyaan dari saya. Mohon maaf jika terlalu banyak. Terima kasih Mas Finan. Jadi karena ada beberapa pertanyaan, mohon kepada Mas Cucu bisa menjawab lebih dulu, kecuali tadi pertanyaannya satu ya. Nanti yang lain kalau dilewat saya kumpulkan dulu, tapi karena pertanyaannya lebih dari satu, nah, langsung dijawab saja. Monggo Mas Cucu sebagai peserta kompetisi di dalam DSC. Oke Mas, terima kasih Mas. Ini lebih ke teknis sebenarnya ya, teknis di kompetisi DSC. Kalau jadi gini, DSC itu tidak membatasi antara ide dan produk jadi. Jadi dengan ide saja kalian bisa mengajukan membuat proposal. Jadi masih sebatas ide itu sudah boleh. Di angkatan saya ada yang baru punya ide bikin game. Dia masuk runner up. Baru ide, produknya belum ada. Idenya ada. Karena divalidasi tadi, jadi mereka teman saya bisa masuk ke final. Terus masalah legal dan segala macam tadi,
pengalaman Seruni sendiri saat mengajukan proposal belum ada legal sama sekali. NPWP pasti sih, udah kan pasti wajib kan sekarang kan kalau sudah berKTP, sudah berpenghasilan wajib punya NPWP kan. Salah satu ketentuan submitnya juga NPWP masuk. Nah nanti yang tadi masalah legal, Seruni menjadi sebuah badan itu setelah menerima hibah dari DSC. Jadi salah satu hal yang kita lakukan pertama kali ketika mendapat hibah adalah legalisasi. Haki dan termasuk buat badan hukum. Jadi memisahkan semua harta-harta kami dan mematenkan merek kami. Itu malah setelah DSC. Jadi bersyukur saya dengan adanya DSC menjadi runner up, kita manfaatkan itu semua. Sekarang kalau dulu menurut saya mahal, tapi sekarang kayaknya murah dan bisa kita submit sendiri, melakukan sendiri. Kalau dulu kenapa saya harus ambil di situ karena saya menggunakan konsultan soalnya. Terus itu tadi udah kedua, ketiganya apa Ibu? Tim, satu tim. Ya, misalnya. Oke, teman-teman. Oke, benar. Ketika submit itu kan nanti kalian proposalnya masuk dan akan diseleksi ya. Ada tim seleksi dari sekian ribu proposal tersebut. Ketika nanti lulus ada atau lolos ke step berikutnya, itu ada yang namanya national selection di 2 kota sekarang. Nah, nanti di national selection tersebut Mas, biasanya perwakilannya. Entah itu yang ditunjuk oleh perusahaan atau si foundernya sendiri. Kalau jadi hanya satu nanti yang mempresentasikan produknya. Oke, jadi harus disiapin bener tuh pitchingnya. Durasinya karena kadang cuma semenit. Ya, semenit pitching. Terus jadi masuk ke speed pitching. Terus yang terakhir. Oh, ini yang menyenangkan dari DSC sebenarnya bagi saya pribadi. Jadi ketika kita sudah dinyatakan sebagai pemenang dan calon masih calon loh mendapatkan hibah. Bayangin udah menang masih calon. Enggak, sebenarnya ini lebih ke sifat ini sih. Jadi ketika kita sudah lolos, itu masih ada lagi step satu lagi namanya kita suruh buat business plan. Nah pasti belajar dong kalau internal business plan. Jadi business plan ini nanti masih divalidasi lagi nih sama investornya nih. Ya, investornya siapa? Ya DSC nih. Oh masnya menang dapat 500 juta. Rencana berapa tahun ini mau ngeluarin berapa? Apa programnya? Business plan-nya apa? Nah itu divalidasi lagi. Nah itu menyenangkannya. Dan di waktu kita di proses membuat business plan dan mengajukan anggaran tersebut, ya uang anggap aja pengen mencairkan uang tersebut lah. Kita tuh dilatih seperti kayak menghadap sebuah investor, benar-benar investor. Jadi diajarin gimana cara bernegosiasi, diajarin bagaimana cara nggak hanya cuman udah ditinggalin dikasih udah didiemin gitu nggak. Tapi setelah itu oke, Mas, setelah itu nanti butuh ada kita dikasih waktu mentoring. Kalau saya itu waktu itu 2 tahun mentoring. 2 tahun kami di mentoring. Jadi keluh kesah dan segala macam itu bisa kita cerita gitu ya sama mentor. Dicurhatin sekalian gitu sama mentor gitu. Jadi udah dapat hibah ya Mas, kasih mentor, ya kan, dikasih ekosistem, yang namanya Diplomat Entrepreneur Network. Nah, tepuk tangan dong. Luar biasa sekali ternyata ya benefitnya. Benefit dari ikut di acara DSC apalagi bisa menang ya. Nah itu yang terakhirnya itu ada pendampingan sehingga bisa sukses seperti sekarang contohnya yang ada di sebelah saya nih Mas Cucu. Oke, sudah cukup Mas? 4 pertanyaan yang cukup menarik ya tadi diborong sekaligus. Cukup ya? Oke, silakan Kak Eko. Oke, jadi beberapa pertanyaan dari Mas Finan sudah dijawab dengan panjang lebar oleh Mas Cucu sebagai peserta kompetisi di dalam DSC. Tadi di sebelah kiri sudah, sekarang di sebelah kanan saya. Monggo. Oke, jangan mau kalah sebelah kanan. Silakan Mbak. Saya Cahya Kurniawandari dari perwakilan DPM.
Pertanyaannya tadi sempat disebutin tentang kompetisi dan kolaborasi. Tercapai itu diperlukan Untuk strategi. siapa dulu Mbak pertanyaannya? 3 ini ada semua, untuk yang mana? Ini Bu nanti. Oh nanti, iya. ya oke silakan. Jadi menurut setiap narasumber, strategi apa yang perlu diperhatikan dalam memulai awal wirausaha? Terus tadi kendala apa saja yang dialami sama Mbak Saji? Oke. Ya, terima kasih. Berarti untuk 3-tiganya? Ini judulnya pertanyaan skripsi ya, borongan. Silakan mau dimulai dari mana? Strategi Kalau tadi dan pertanyaannya banyak untuk satu, sekarang Oke. pertanyaannya sedikit untuk semua narasumber. Ya. Dan- Dibalik ya. Dan ini Oke. narasumbernya ada 3 Kak. Waktunya ternyata dari belakang sudah 2 menit aja Kak. Jadi 3-tiganya bagaimana caranya 2 menit harus bisa menjawab. Oke. Iya. Nah, ini yang jauh duluan mau Ya Kak Kak Ellen silakan Kak Ellen. 2 menit berbagi 3 ya Kak Ellen ya. Kendalanya lebih 2 menit cenderung dibagi ke 3. kendala Yes, ya. 2 menit dibagi Karena 3. dari tadi Satu-satu kendala ya. belum disebut. Monggo Kak Ellen. Jadi Ya, kendalanya satu-satu apa? ya nanti ya banyak. Oke, kalau saya nomor 1 strateginya think ahead. Ayo, seorang entrepreneur maupun calon entrepreneur harus punya vision of the future. Harus punya apa namanya istilahnya ya, punya visi ke depan gitu. Kan harus berani gitu ya, think ahead gitu. Lain-lainnya banyak deh biar Mas Cucu sama Mbak Sasi gitu. Kan strategi ya. Ya cari-cari mentor lah, deket-deket lah sama Mas Cucu sama Mbak Sasi. Oke. Oke, cukup itu Kak Ellen. Ya lanjut Kak Eko, kepada siapa? Ini Oke, yang benar-benar 2 menit bagi 3 nih. berikutnya karena pertanyaannya kepada semuanya, jadi ke Mbak Sasi yang berikutnya. Oke. Tadi strategi ya, strategi itu gimana gitu. Kalau dari saya tampil beda gitu. Jadi kita pada saat kita memulai usaha, kita juga harus punya value-nya itu apa. Value dari produk atau usahanya kita itu apa yang menjadi pembeda antara produk kamu dengan produk yang lain gitu. Jadi itu menjadi sebuah alasan kenapa customer beli produk kamu gitu. Mungkin satu itu aja. Oke, itu strategi. Oke. Semua strategi ya. Terus satu lagi yang kendala ya? Oh kendala. Kendalanya? Kendalanya apa? Yang mungkin Mbak Sasi alami. Iya, tadi Kak Iya. Ellen belum sampai kendala, baru strategi. Oh, gitu. Nah, jadi pertanyaan 2, strategi dan kendala. Oke siap. Kalau dari bisnis saya, kendalanya adalah di SDM gitu. Saya tinggal di daerah kota Semarang yang notabene masih jarang banget pembatik di kota Semarang gitu. Nah ini salah satu tantangan nih buat saya, gimana caranya saya meng-create tenaga kerja para pembatik ini supaya batik kita juga bisa bersaing dengan daerah-daerah lain gitu kan ya. Nah itu jadi awalnya jadi salah satu kendala, tapi kita jadikan sebuah tantangan gitu. Jadi di situ akhirnya kita mencoba explore lagi nih, potensi-potensi apa sih yang mungkin kalau dari segi SDM kurang nih, tapi kita punya alam, kemudian kita juga punya nilai-nilai usaha yang mungkin beda dengan bisnis-bisnis yang lain. Nah itu yang kita tonjolkan. Jadi kalau misal ada orang yang bilang, loh Mbak bisnismu itu bedanya apa sama produk-produk lain? Nah saya udah punya value-value itu gitu yang nanti bisa dijadikan sebagai strategi untuk bersaing di dunia bisnis gitu. Ya, judulnya punya peluru ya, punya peluru pada saat kita akan maju perang kita punya senjatanya. Kalau maju perang nggak punya senjata namanya bunuh diri. Ya oke lanjut kepada berikutnya. Berapa menit nih? Jadi udah timer banget nih. Enggak. Selesai ya? Idem. Ya, apa strategi? Added value, tadi udah disebutin. Jadi kalau bikin produk harus ada added value-nya. Jadi nggak semata wayang cuman main pricing war. Tapi kalau mau untungnya lebih besar, ya harus punya added value. Jadi unik kalau tadi Mbak bilang ada uniqueness-nya di produk yang kalian buat yang bisa jadi pembeda. Makanya kalau kita ngomong produknya Apple, dulu di awal-awal dia selalu bilang think different. Dia selalu berpikir yang berbeda dari yang produk yang sudah ada di pasar. Kendalanya seru nih, banyak. Nggak ada kendala nggak maju ya? Banyak pokoknya. Saya mau ceritain satu-satu sampai subuh ini, tapi banyak. Kalau bicara dari seru nih karena kita produsen, jadi kita nggak dari produk jadi kita jual, tapi kita mulai dari R&D, production plan,
sampai yang akhirnya nanti produk jadi, kita jual, kita mikirin strategi marketingnya, pasarnya gimana, cari bikin bangun marketnya gimana, itu kita bikin. Jadi kita makanya saya bilang dari awal tadi hulu dan hilir. Jadi kita tuh kita mempelajari hulu dan hilirnya. Jadi kalau misalkan seru nih, yang tantangan kendalanya paling berat apa sebenarnya? Ya sebenarnya adalah diri kita sendiri sih. Betul sekali, pengendalian ya. Iya, sebenarnya diri kami sendiri, founder-foundernya lah. Kalau foundernya nggak yakin, ya karyawannya nggak yakin. Kalau foundernya udah, males ya. Founder ya, kawannya piye pak. Jadi tetap pikirnya harus baik ya. Iya, jadi kalau kalian punya kendala sebenarnya jadikan itu sebuah motivasi lah. Kalau saya pernah dengar kalau selama kita masih jadi manusia, kita selalu hidup dalam masalah. Jadi kalau kamu sudah tidak hidup dalam masalah, berarti sudah bukan manusia lagi. Jadi selama masih ada masalah bersyukur, kita masih manusia, kita masih suruh berpikir, mencari solusinya. Jadi masalah itu bukan sebagai kendala, tetapi masalah itu adalah sebagai motivasi kita agar kita menjadi lebih maju. Kalau kita ingin maju satu langkah, maka masalahnya jadi 1000 gitu ya. Nggak masalah sih ya. Nggak masalah. Nggak masalah, yang penting kita menjadi kuat gitu. Selesai satu, dari 1000, selesai satu kan jadi 1999. Ya, nanti tambah kurang lagi. Satu. Pada endingnya adalah menjadi manusia yang kuat dan hebat. Ya, oke. Jadi sangat menarik saya sangat tertarik dengan pendapat yang tadi disampaikan oleh narasumber. Kita tidak melihat lagi itu sebagai kendala, tapi menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Nah, solusinya seperti apa? Nah, itu yang cukup menarik dari pertanyaan yang diberikan dari sebelah kanan oleh Mbak siapa tadi? Oh iya. Mbak perwakilan orang tadi dia nyebutnya saya mewakili teman-teman gitu ya. Jadi bukan Mbak siapa, Mbak perwakilan. Cuma perwakilan nih. Perwakilan ntar kalau dapat hadiah berarti diwakilkan ya. 100 bagi 3. Oke Kak Eko, ini kira-kira waktu tanya jawab sudah habis? Oh sudah habis Kak, jadi sebenarnya mbaknya yang di ujung sana tadi ingin bertanya ya, tapi mohon maaf ini karena keterbatasan waktu. Di luar sesi ini masih ada kesempatan ya Kak Cucu ya. Jadi Mas Cucu masih di sini, Mbak Sasi masih di sini. Boleh nanti setelah event ini, setelah momen ini nanti bertanya secara langsung kepada beliau-beliaunya. Kak Eko, di sini 3 narasumber sudah menyampaikan banyak hal ya. Seperti tadi poin-poin 1 sampai dengan 5 yang sudah disampaikan. Kira-kira dari beliau-beliau ini pasti kan ada closing statement ya? Iya, ada. Ya. Silakan, nanti Kak. ada closing statement dari narasumber bertiga terhadap kewirausahaan yang akan kita kembangkan lebih lanjut. Nah, yang pertama akan memberikan closing statement adalah Mbak Sasi. Oh iya, yang judulnya paling junior dulu ya. Silakan. Closing statement. Wirausaha adalah sebuah jalan, gitu. Adalah sebuah pilihan. Dengan hati yang baik dan niat yang baik, kita berharap kita juga akan punya jalan yang baik. Dari beberapa apa yang kita lakukan terhadap masyarakat atau sekitar itu juga akan berimbas baik juga untuk impact juga untuk ke sekitar kita. Jadi bisnis itu tidak hanya soal materi, tapi bisnis juga adalah tanggung jawab untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu. Oke, boleh dong tepuk tangan dulu untuk Mbak Sasi. Iya. Terima kasih. Kurang seru tepuk tangannya. Ya gitu dong. Ini sore bukan berarti senja ya, sore itu tetap pagi. Ya, closing statement berikutnya dari Kak Ellen. Monggo Kak. Terima kasih Kak Eko, Kak Ati. Ya. Learn to think like an entrepreneur. Nah, biar Mas Cucunya ketawa. Learn to think like an entrepreneur. Jadi berpikirlah selalu ya ke depan, visioner. Berpikir tantangan adalah sebuah peluang. Jadikan pesaing sebagai sumber pelajaran ya. Jadi jangan pernah malu untuk bertanya kepada orang-orang yang sukses. Cari success of story mereka, nggak harus ngikutin story-nya mereka, tetapi carilah insight-insight yang ada. Terus yang penting lagi jangan pernah merasa sempurna gitu ya.
Kesalahan itu adalah suatu hal yang wajar. Nah, caranya bagaimana kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Yang terakhir adalah jadikanlah wirausaha sebagai sebuah gaya hidup yang tadi sudah dipilih sebagai jalan hidupnya Mbak Sasi. Thank you. Oke, itu ya, itu dari Kak Ellen. Nah, yang terakhir closing statement dari Mas Jojo. Oh. Cek, saya ditutup, saya penutupan terus. Ya, closing statement, ya, saya cuman kalimat aja sih. Do what you love. Do what you love. Wah. Itu artinya ya, lakukan apa yang kalian cintai lah. Apa yang kalian suka, apa yang kalian enjoy. Jadi kalau jangan terpaksa, jangan ikutin katanya, jangan ikutin yang sana lagi rame gitu. Ya kalau suka itu fokus dan jalanin. Do what you love. Dalam banget ya. Terakhir penutup begitu dalam gitu ya. Lakukan yang kau cintai. Oke, semuanya tepuk tangan untuk closing statement narasumber bertiga. Ya, menarik sekali ya dari bertiga ini, dan mungkin dari kakak moderator ada satu benang merah yang bisa disimpulkan dari apa yang sudah disampaikan dan juga dari closing statement dari beliau-beliau. Ya, dari narasumber bertiga, namanya ilmu yang hadirin ada di sini sebagai bekal untuk melakukan wirausaha sebagai suatu pilihan, bukan lagi menjadi suatu pelarian. Nah, langkah-langkahnya cukup banyak. Tadi sudah disampaikan oleh para narasumber, ya, termasuk adanya kolaborasi, adanya kompetisi. Jangan hanya berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang bagus, hanya menjadi ide, tapi betul-betul direalisasikan menjadi suatu kenyataan, diimplementasikan. Jangan cuma wah itu kalau begini bagus, begitu bagus, mana buktinya? Jadi harus dibuktikan bahwa Anda mampu berkompetisi dengan yang lain, berkolaborasi dengan yang lain, untuk menjadikan wirausaha sebagai pilihan. Sekali lagi, sebagai pilihan, jangan hanya sebagai pelarian saja. Wow, luar biasa sekali. Pilihan bukan pelarian. Itu kalimat yang sangat dalam. Karena kalau pelarian itu menjadi sesuatu yang berat gitu ya. Jadi diasingkan gitu, disampingkan. Oke, terima kasih kepada seluruh narasumber, Mas Cucu, Kakak Ellen. Terima kasih sekali sudah hadir, dan juga Mbak Sasi yang telah hadir. Dan juga tadi dari Kak Eko sebagai moderator. Baik, untuk yang ada di sini ya, ini ada kalau tadi berupa pertanyaan itu sudah dapat hadiah. Sekarang ada pertanyaan lagi untuk giveaway untuk kalian semuanya. Giveaway yang pertama, program hari ini DSC, itu DSC yang keberapa ya? Cungnya tuh yang tinggi, jangan begini. Ya, silakan berdiri. Nama saya Wisnari Ramadan dari Prodi Manajemen. Jawabannya ini DSC ke-13. Tahun? 2022. Oke, submit proposal? Submit proposal? Belum. Belum, habis ini ya. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, nanti akan dapat giveaway yang menarik. Untuk giveaway yang pertama langsung diserahkan. Giveaway yang kedua. Kebangetan kalau kalian semua itu tidak tahu. Ya, kalau ini giveaway-nya kalian harus tahu siapakah narasumber kedua yang ada di luar sana dan apa jabatan dari beliaunya. Cung, ayo. Kebangetan kalau kalian ngerti. Siapakah narasumber yang ada? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Taufikur Rahman, saya Presiden Mahasiswa Universitas Gebang Semarang. Menjawab pertanyaannya, Ibu Dr. Ellen Puspitasari. Ya. Terus jabatannya? Gelarnya lupa, Bu. Hah? Gelarnya lupa. SE MSI. Ya. Bentar, tak tanya beliaunya ya, benar apa enggak. Terus yang kedua, jabatannya apa? Jabatan beliau apa? Jabatannya Rektor Bidang Kerjasama dan Kewirausahaan. Enggak ada Rektor Bidang.
Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kewirausahaan. Oke, saya tanya kepada narasumbernya, apakah benar KKL? Wah ya jempol luar biasa. Kalau dia jawabannya sampai keliru ya. Hadiahnya dibagi tuh. Iya, cancel presiden BEM-nya gitu. Oke, ini hadiahnya. Iya luar biasa. Wow. Oke. Ya, terima kasih Presiden BEM. Benar tuh ya, Presiden BEM tuh jawabannya harus benar. Kalau beliau itu salah, ntar proposalnya beliau nggak di-ACC sama KKL. Bercanda. Oke, terakhir nih. Giveaway yang terakhir. Siap-siap aja semuanya. Secara cepat, sebutkan moto hidup perjalanan Anda. Itu bukan pertanyaan tapi dalam. Moto hidup perjalanan Anda. Lama kan loadingnya kan? Ayo. Moto hidup kayaknya perjalanan Anda. Dalam, Mas ya udah nanya, cancel yang udah nanya. Selain yang udah nanya udah dapat hadiah. Ya silakan Mbak. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Luki Aperliani. Saya mahasiswi program studi manajemen S1. Moto hidup saya jalani apapun dengan ikhlas, karena dengan kita menjalani apapun dengan ikhlas, insya Allah hasilnya memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, lembut banget ya suaranya ya. Oke, ini hadiahnya untuk Mbak siapa tadi ya? Luki. Oh Mbak Luki, oke selamat sekali lagi, sukses dengan penuh keikhlasan Anda mendapatkan hasil yang terbaik. Ya. Oke, 3 giveaway sudah diberikan. Tadi ada 2 ya, 2 penanya kakak. Sekaligus hadiahnya akan diberikan oleh DPBK. Oke, Mas Daryo, ya. Yang pertama diraih oleh siapa kak? Mas Finan aja. Oke, Ya. di sebelah sana, di sebelah kiri kami. Karena sudah memborong. Ya. Ya, untuk hadiah yang pertama dan berikutnya nanti untuk yang hadiah kedua diberikan kepada siapa? Ini rame-rame judulnya ya. Tadi bilangnya perwakilan loh. Jadi perwakilan. Oke, Mbak. Ya, yang menerima yang tadi mewakili. Harus ingat teman kanan kirinya ya, namanya kolaborasi. Kompetisi kolaborasi, bagi-bagi judulnya. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih untuk giveaway-nya hari ini ya. Jadi biar diberikan. Nah, 3. Enggak, ini tadi 2 penanya. Tadi 2. 2 penanya. Buat saya aja nanti ya di belakang. Terima kasih. Baik, hadirin dan seluruh peserta yang telah hadir pada hari ini. Tadi pertanyaan sudah, giveaway sudah, dan sebelum diakhiri akan ada penyerahan plakat terlebih dahulu, penyerahan kenang-kenangan. Yang pertama dari DSC kepada pihak Unisbank dan yang kedua dari Unisbank kepada DSC. Mohon izin Kakak Ellen, ini akan diserah terimakan mewakili dari Universitas Sikubang Semarang oleh Kakak Eko Nur Wahyudi selaku Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan. Dipersilakan untuk menempatkan diri. Disaksikan oleh beliau Ibu Dr. Ellen Puspitasari, kenang-kenangan dari DSCX ke Universitas Sikubang Unisbank Semarang. Berikutnya dari Universitas Sikubang Semarang diserahkan diwakili oleh Mas Cucu. Ya, nanti foto bersama. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Selamat sekali lagi. Terima kasih dan berkenan untuk kembali ke tempat. Baik, tadi sudah diserahkan kenang-kenangan dan sebagai informasi untuk yang hadir di sini. Pastikan Anda semua, baik yang ada di sini maupun yang mengikuti secara live streaming, mengisi daftar hadir yang telah diberikan karena di dalamnya sekaligus tercantum e-sertifikat. Dan juga kami sampaikan ada grand prize 1 buah smartphone terbaru yang akan diundi di akhir bulan September 2022. Setelah seluruh rangkaian sosialisasi DSC ke-13 ini selesai, caranya adalah memberikan like dan komen di YouTube Mili Digital Network. Nanti akan dipilih yang terbaik sebagai pemenang. Dan juga seluruh rangkaian acara ini, sosialisasi DSC ke-13 di beberapa titik akan ditayangkan di channel YouTube
Mili Digital Network. So, pastikan stay tune, pantau terus YouTube Mili Digital Network. Oke, seluruh yang hadir di sini sekali lagi ya, saya menyampaikan pastikan semuanya sudah mengisi daftar hadir yang telah disediakan dan juga Anda semua nanti submit proposal ke link yang nanti akan di-share melalui video berikut untuk seluruh peserta dan juga melengkapi proposal bisnis yang akan diajukan. Sebelum saya tutup, kita akan ada foto sesi terlebih dahulu. Seluruh peserta yang hadir, oke, seluruh peserta yang hadir beserta narasumber dan saya mengucapkan terima kasih Kakak Ellen sudah menghilang. Sudah tidak terjoin ya? Oh masih, oke Kakak Ellen. Ya, seluruh peserta yang hadir kami mohon untuk bisa berdiri, kita abadikan momen kebersamaan kita kali ini. Silakan untuk bisa menempatkan diri berada di depan. Salam bikin gebrakan.